Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3. Materi yang akan kita bahas yaitu kalimat ajakan, kalimat penolakan, dan kalimat perintah. Nah, tentunya dalam kegiatan sehari-hari kita pasti pernah mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya pasti kita juga pernah menolak seseorang yang akan mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Nah, terakhir kita juga pasti pernah memerintahkan seseorang atau menyuruh seseorang untuk melakukan suatu hal. Nah, di sini kita akan belajar tentang ciri-ciri kalimat ajakan, penolakan, dan perintah. Ciri-ciri kalimat ajakan umumnya menggunakan kata ayo, marilah, atau mari. Kemudian terdapat kegiatan yang diharapkan bisa dilakukan oleh pihak yang diajak. Selanjutnya di kalimat ajakan ini, di akhir kalimatnya menggunakan tanda seru yang berfungsi untuk penegasan. Nah, terakhir, kalimat ajakan juga bersifat persuasif, yang artinya mengajak atau mempengaruhi seseorang. Nah, selanjutnya, ciri-ciri kalimat penolakan. Kalimat penolakan biasanya memakai kalimat menolak, tidak menerima, atau tidak setuju tentang suatu hal. Kemudian biasanya menggunakan kata-kata maaf, tidak bisa, kemudian tidak setuju. Nah, terakhir, kalimat penolakan juga hal yang paling penting ya. Kalimat penolakan kita harus menggunakan kalimat yang santun dan sopan agar kita tidak menyinggung perasaan orang yang mengajak kita. Nah, dalam kalimat penolakan ini kita harus mengawali dengan kata maaf dan diakhiri dengan kata terima kasih. Nah, dan yang terakhir adalah ciri-ciri kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya diimbuhi dengan kata kan dan lah. Selanjutnya, pada kalimat perintah, di awal pengucapan kalimatnya itu menggunakan nada atau intonasi yang tinggi, dan di akhir kalimatnya menggunakan nada atau intonasi yang rendah. Yang terakhir, kalimat perintah ini di akhir kalimatnya menggunakan tanda seru. Nah, itu berfungsi apabila kalimat perintah tersebut ditulis dalam bentuk kalimat atau tulisan. Nah, contoh dari kalimat ajakan. Jadi, pasti ada beberapa contoh dari kalimat ajakan, perintah, dan penolakan ini ya. Nah, berikut contohnya. Contoh dari kalimat ajakan yaitu seperti mengajak untuk seseorang belajar. Kita mengajak seseorang untuk belajar. Ayo kita belajar untuk kegiatan ulangan besok. Atau mungkin ayo bersihkan taman di depan kelas. Atau mungkin ayo kita pergi ke pantai untuk liburan. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh kalimat penolakan. Nah, contoh kalimat penolakan ini bisa berupa menolak pemberian, menolak ajakan kepada teman, atau mungkin menolak ajakan teman untuk bermain. Nah, kalimat penolakan pemberian ini contohnya seperti terima kasih atas pemberiannya, tapi saya sudah makan di rumah. Seperti itu ya, itu contohnya. Nah, selanjutnya ada contoh kalimat penolakan ajakan dari teman, yaitu maaf, saya tidak bisa ikut bermain karena saya harus membantu orang tua di rumah. Atau mungkin kalau mainnya nanti sore saja bagaimana, karena saya ingin mengerjakan PR terlebih dahulu. Selanjutnya ada menolak ajakan dari seseorang. Contoh kalimatnya, maaf, saya harus membatalkan janji dengan Anda karena saya sedang ada keperluan mendesak. Terima kasih, begitu ya. Nah, terakhir ada kalimat perintah seperti tolong ambilkan gelas itu, atau mungkin tolong bersihkan kamar tamu. Dan yang terakhir bisa juga seperti menyuruh untuk mandi ya. Mandilah kamu karena badanmu sangat bau, seperti itu. Nah,
Kira-kira cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga teman-teman bisa paham dengan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.